Halo guys, selamat malam. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu. Channel suka mereview mainan dan juga kadang mau review komik-komik legal yang di Indonesia. Oke guys, apa kabar? Selamat malam nih. Biasa nih konten malam selalu gue siapkan atau luangkan waktu untuk mereview komik-komik yang seru-seru atau yang baru gue beli atau yang menurut gue wajib lah untuk gue review. Oke guys, langsung aja guys, oke. Gue mau mereview ini ya guys, komik Ghost School ya. Oke, tepuk tangan nggak usah meriah kan ini udah malam ya, 6:30. Nggak 7:30. Salah lihat. Oke guys. Gue mau mereview komik volumenya sedikit dan ini bergenre horor, school life sama komedi ya. Oke, ini dia judulnya komik Ghost School karangan Kiyomi Ogawa. Ya, kalian anak kelahiran tahun 90-an pernah nggak nonton kartun ya di TV? Gue lupa di channel apa, di channel Antv apa Global TV yang judulnya itu Ghost at School, yang lagu opening itu ini, ku tahu itu cinta yang lama diketahui, mungkin esok hari kan indah, akan jadi lebih baik, ku tahu itu. Nah, itu pernah ya Ghost School. Terus juga lagu endingnya lagu endingnya agak creepy, agak serem. Oke guys, ini gue udah pernah unboxing paketnya, di mana gue mendapatkan ke-5 buku Ghost School ini secara beruntung ya, karena komik ini walaupun genrenya horor ya, emang genre horor ya, komik horor pada zaman dahulu itu pada zaman gue SD itu sangat langka ya, sangat sedikit, tidak terlalu banyak populasinya. Kalau sekarang banyak banget ya komik-komik horor, juga ada komik misteri, tragedi, banyak sekali ya, dari penerbit LC, Komik sama penerbit Akasha. Oke. Pertama gue mau review ini karena gue dulu waktu gue SMP gue pernah beli komik ini secara langsung. Pas gue SMP gue sisakan duit jajan dari mama gue beli komik ini. Gue beli waktu itu di pada kali itu di Indomaret ya. Gue beli volume 1, volume 2 sama volume 3. Udah gak nyampe habis. Tapi tahun 2022 kemarin, dengan beruntungnya gue melihat ada orang yang lelang komik di sosial media Facebook, 5 buku tamat ya, dan gue langsung menang lelang ya. Gue sangat senang. Dan oke, langsung aja guys ya, kita mau review aja. Ini dia komik Ghost School. Nah, ini dia karangan Kiyomi Ogawa. Dia ini perempuan mangaka. Dan sebelum gue mereview ini kan gue udah baca guys ya 5 bukunya, dan emang komik ini serem dan juga sekaligus horor. Serem, horor, dan sekaligus agak jenaka, agak lucu gitu ya, agak guyon. Tapi pas gue baca volume ke-5 ini kok kayak gantung gitu loh, kayak this is real the end of the books gitu loh. Apakah ini akhir dari komik ini? Pas gue cek website Manga Update, gue ketik Ogawa Kiyomi spasi Manga Update di Google, gue klik, terus dia emang beneran membuat komik ini dengan nama Gaku no Kaidan. Gue klik dan di Jepang itu dia tamat 12 volume, dan itu anjir gokil guys. Kenapa di Indonesia diterbitkan cuma sampai volume 5 gitu loh. Dan kalau kalian cari tuh paling orang jual cuma volume 1 sampai 4 guys, dan itu pun udah mahal. Karena volume terakhir ini yang langka ya, pakai banget. Oke, jadi langsung aja guys, ini komik genre horor ya, komedi, dan buat gambar ini gambar era-era manga atau anime era 2000-an, jadi bukan era 90-an. Oke, ini judulnya Ghost School. Jadi Ghost School ini kalau di manganya itu dia penokohan itu kata karakter hantu-hantu Jepang yang terkenal, kayak Hanako, terus ada Jinta, terus ada Beethoven, ada wanita mulut sobek. Tapi kalau dibikin animenya Shigaku no Kaiden yang tadi gue nyanyikan openingnya ya guys, itu penokohan karakternya sama anak-anak sekolah yang dia kayak paranormal experience gitu, atau kayak uji nyali lah, atau dia menyelidiki kenapa ada sosok hantu. Pada waktu itu gue pernah nonton ya kartunnya di TV, animenya. Buat teman-teman yang pernah nonton kartunnya boleh like dan komen di bawah. Jadi ya pas gue baca komiknya pas gue SMP, gue suka nonton kartunnya kayak kok beda, tapi kayaknya kok sama Ghost School di TV itu, Ghost School. So oke guys, langsung aja kita akan review. Udah 5 menit. Ini dia halaman depannya ya.
Oke, nanti gue kasih guys cover versi Jepangnya. Ini dia. Nah, itu udah guys ya versi Jepangnya. Terus aja Go School. Ini gambar si Hanako ya, hantu perempuan yang suka muncul di WC atau toilet perempuan ya, di urban legend atau kisah horor Jepang ya. Kalau di Indonesia ya ada Mbak Dini, ada Poci. Aduh, gue gak mau nyebutin deh. Gue juga nge-review ini udah mau agak menjelang ke jam 8 dan gue sendirian di rumah guys ya. Jadi agak agak feel creepy juga sih. Oke, langsung aja. Ini gambar seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya, kayak ada. Iya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada sensor gini, saya semuanya langsung cetak gitu lah ya. Kayak ada harpa gitu anak sekolah. Nomor 1, buku komik Alex Mari Kompetindo, Go School. Ini si Spine-nya, Go School. Nomor 1, Kimi Ogawa. Nah, belakang guys, ini ada gambar 6 karakter ya, si Rabi, si Totem Paul, gue lupa nih, si patung murid belajar, Hanako, si Jinta, sama si Beethoven. Kita baca sinopsisnya. Suatu hari, anak laki-laki yang bermain jalangkung jatuh pingsan. Saat sadarkan diri, dia selalu mengelak dari teman-temannya. Berikut ini dimulai kumpulan cerita misteri yang seram yang mengisahkan pernyataan jelangkung. Hanako, Taro, oh ya ini namanya Taro bukan Yamiko. Hanako, Taro, Yamiko serta nenek berwarna ungu. So, jadi emang di Jepang itu nggak ada istilah jelangkung, cuman dibikin Indonesia, dibikin biar pembaca anak-anak lebih mengerti, jadi dikasih nama jelangkung gitu loh guys ya. Ini dia, Alexander ISBN, oke. Jadi gue nggak mau kasih lihat seluruh selembarnya seperti apa. Gue mau ngasih lihat art gambar panel-panel gambar seperti ini. Ya, oke, kita lihat guys ya, dari ini dulu, dari halaman pertama, Go Set School. Kita lihat guys ya, Gaku no Kaidan volume 1 2004 ya. Kimi Ogawa. Di Indonesia diterbitkan 2007 dan itu gua SMP kelas 3 kayaknya ada. Oke. Nah, ini dia art by Kimi Ogawa dan itu disadur dari aslinya. Berarti ini kayak cerita creepy atau ghost stories, kayak kalau sekarang itu kita nonton channel horror itu kayak Ewing HD atau kayak gue siapa ya, ya lupa tuh yang apa, YouTuber horor juga yang cewek. Dan di setiap konten ini ada macam-macam. Tuh, ada arwah-arwah apa ceritanya, dan di sini gambarnya, artnya bagus banget, kartun atau manga era 2000-an. Dan di setiap cerita horornya itu ada apa ya, mana ya? Ada cerita sumbernya dari mana, Kita lihat volume 2. Volume 2 ini ada nih guys. Kisah Pohon Menjadi Leher oleh Mayuko Chise. Jadi kayak setiap story-nya itu beda-beda guys sumbernya, atau ya source orang yang menceritakan horor mungkin dibikin komik. Jadi kayak real life terus dibikin komik gitu loh guys ya, di Jepangnya guys. Oke guys, langsung aja. Jadi di sini gue mau kasih lihat teman-teman chapter-chapter atau konten-konten yang menurut gue tuh serem ya di setiap jilid komiknya. Oke, gue mau langsung lanjut aja. Gue mau loncat ke bayangan manusia di ruang PKK ini yang menceritakan, atau si patung gak bisa ngomong, itu si Totem. Dia gak kelihatan sama sekali guys ya, oke. Kita lihat patung yang bisa ngomong yang mana ya, gue lupa ya. Kita lihat. Oh, ini guys. Tuh, ada bayangan orang pakai kepala. Paman siapa? Shoo, langsung hilang. Ini bacanya juga pada saat gue masih kecil, masih SMP itu juga nge-feelsnya agak creepy, agak takut gitu loh guys ya. Walaupun dengan disajikan dengan gambar yang lucu gitu loh, yang agak ala 2000-an. Pas dia ngedeketin patungnya, memang patung ini bukan jendela. Gak mungkin kalau patung ini bergerak. Lihat, ada debu, berarti patung ini gak mungkin bergerak tadi. Lihat guys, ini jump scare guys. Dadang, patungnya ngelirik dong. Wah, ini sumpah serem ya pas gue baca ya. Dibaca berulang kali pun ya lumayan serem gitu. Ya. Oke, next gue mau lompat, mana dia? Yang gue tuh, masa ada ketemu arwah langsung di tatapan 4 mata gitu guys. Tuh gitu loh, serem banget sumpah. Terus mana ya? Oke, ini dia nih. Ini jendela yang tidak bisa dibuka, itu dia. Ini ceritakan kayak ada murid sekolah yang lompat dari dari atas sekolah gitu loh, gue lupa nama sebutannya. Itu terus mereka yang sekolah ini
melihat bayangannya yang sedang jatuh gitu loh, kayak gini guys ya. Tapi pas gue baca chapter ini kok mana seremnya, pas gue baca lagi itu. Jadi mengisahkan dia kayak walaupun hati sudah memutuskan untuk terjun, tangan tetap memegang kuat pagar sehingga hanya perasaan yang jatuh. Bahkan mungkin kini dia sudah merasakan 4 kali perasaan takut dan menjerit, aku jatuh, seperti itu. Dan tada gokil sih dikasih lihat beginian pas lagi belajar sekolah, pasti jump scare banget. Oke. Next itu dia kita lihat kita mau lihat promosi komik pada kali itu. Promosi apa sih? Ghost Swiper Mikami. Ini ada Yonkoma juga, Ghost Swiper Mikami. Ada Seven Seeds, gue nggak tahu tentang apa. Ada Wild Half, ada Trinity Blood, ada God Hand Hero, ada Aegis in the Dark. Ada juga promosi komik Claymore yang agak langka guys sekarang ya. Ghost School volume 2. Jadi sekarang di setiap akhir cerita itu ada bonus tambahan dan berhubungan dengan gambar di belakang ini guys. Ini ada karakter tambahan, itu si wanita mulut sobek ya guys ya. Pomade apa gue lupa dia, biar dia bisa kabur gitu. Hehehe. Nah ini juga nih pohon yang tadi menjadi leher. Jadi mereka lagi berlibur di neneknya, 3 anak sekolah ini, dan mereka terbangun mereka sudah wanti-wanti sama neneknya jangan buka jendela di malam-malam, tapi mereka tidak mereka menghiraukan gitu. Pas mereka dengar ada orang yang menebang pohon, terus terdengar suara jeritan gia gitu. Dan usut pas mereka lagi mau tidur gitu di jendelanya, gak mungkin ada semangka di pohon buah kesemek. Semangka, kenapa semangkanya Q. Wah ini gue berhenti guys. Nih lihat nih guys. Jring. Wah kepala orang guys. Kakek nenek. Kepala. Wah ada terbang lagi guys. Wah makin gokil. Wah ini. Ternyata ini neneknya. Dia nengahin gitu. Dia langsung kayak berdoa gitu guys. Tuing tuh dia berdoa gitu. Langsung pergi ya. Seperti itu. Oke terus next gue mau loncat nih dia nih. Aduh apa nih. Ini cerita hantu yang berkunjung ke kuil jam 2 pagi. Jadi ada 2 anak perempuan ini yang ikut festival Jepang itu buat odori ya. Yang kayak ada menari-menari gitu, kayak beli nangkap ikan gitu lah. Dan akhirnya dia pulang dan baju kayak Kimetsu no Yaiba. Terus dia akhirnya ketemu sama hantu jam 2 pagi. Tuh guys. Kamu lihat ya. Terus dia tuh dikejar gitu loh sampai ke WC umum wanita gitu guys. Nah ini jump scare guys, gila. Kalian bayangin kalian lagi di WC, terus ada yang ngeliatin gitu loh. Wah, gokil. Terus juga ini juga nih guys, nih aduh serem banget. Merinding coy. Terus dia nih bisa kabur kalau kita bisa bilang mana yang gue lupa. Si wanita mulut sobek ini, gue lupa mana ya. Kalau nggak salah ada nih guys. Apa katamu? Itu dia mengejar guys. Oh ya, pomart dia langsung berhenti. Oke kita next untuk cerita berikutnya. Nah ini dia arwah yang ingin bermain. Jadi setiap hantu yang di sini dia menjadi tokoh atau karakter yang menceritakan kisah seram berikutnya gitu ya. Ada cerita tentang hal aneh yang terjadi di hari pertandingan olahraga sekolah. Aku ceritakan deh gitu. Jadi ada anak sekolah main bola gitu, terus ada yang notice di pohon tuh ada bola gitu nyasar. Terus bolanya tuh kabur guys ya, tuing nanti kejar sama anak-anak gitu. Mereka kira itu bola-bola yang mereka ingin tangkap gitu. Akhirnya bola itu mengarah ke rumah si anak yang tadi mengejar. Dan ternyata kakeknya itu sadar kan. Jadi bola yang lari menggelinding itu tadi kakek. Itu kan sangat aneh gitu guys ya, sangat aneh gitu. Kakek itu selalu berbaring. Jadi kok bisa kayak kakek di Jepang itu tidur tapi rohnya kemana-mana berwujud bola gitu loh. Oke, next volume 3. Volume 3 ini. Nah, volume 3 nih gue mau kasih lihat yang cerita 30 sepeda yang melintas ya. Ini jadi kayak sopir taksi yang sudah dikasih wanti warning, hati-hati di tikungan, dan dia tanpa sengaja kayaknya menabrak deh. Dia juga tapi nggak dia jadi menabrak gadis yang naik sepeda tuh jatuh. Terus sepertinya tidak bisa diselamatkan, akhirnya dia tabrak lari gitu. Tapi di beberapa minggu atau hari kemudiannya dia mendapatkan
penumpang. Nah, dia lihat lagi penampakan, terus dia penumpang, dilihat penumpang wanita yang yang naik taksinya, ternyata dia itulah yang korban ya. Hantunya, ih aku loh, gitu guys. Sangat seram ya buat gua ya guys ya. Kalau dibandingkan sama komik seram sekarang ya nggak sebalik, tapi kalau zaman dulu ini udah serem banget. Oke, next gue mau kasih lihat ini dia. Cerita 33 peringatan dari ibu. Jadi ini peringatan dari ibu ini story-nya kayak sedikit kayak film Final Destination gitu guys ya. Jadi kayak dia tiba-tiba sakit pas mau pulang, tapi dia harus dirawat, terus dia langsung entah kenapa ketemu sama penampakan bapak-bapak berlumuran darah. Dan setelah dia sudah baikan, dia pulang ke rumah, dia sebelum bermimpi sama ibunya sudah tiada, dan di rumahnya tuh terlihat ada mobil box yang menabrak rumahnya langsung. Jadi kalau misalkan dia langsung pulang itu kayaknya dia ketabrak mobil, tapi karena dia diperingatkan sama ibunya sudah tiada melalui mimpi, jadi dia malah sopir. Kabarnya supir truk itu mengenakan kemeja hitam seperti orang yang di dalam muncul dalam mimpiku. Apa mungkin pria yang muncul dalam mimpiku itu adalah peringatan dari mendiang ibuku agar aku tindak dari kejahatan. Jadi sedikit kayak Final Destination gitu ya guys. Oke, next gue mau loncat ke cerita ini dia. Nah, ini ada anjing yang bermuka manusia, laki-laki pengintip ya. Ini agak horor gitu loh. Jadi ada orang-orang pengintip yang tanpa sengaja ngintip kamar anak kos yang sudah tidak bernyawa, dan seperti seakan-akan tuh melihat ke, jadi ada celah di dalam langit-langit gitu. Dia ngintip, ternyata dia ngintip naas banget, dia dapat orang yang udah tidak bernyawa gitu loh, ketahuan. Udah aku sakit, terus tiba-tiba yang mengendap-endap juga kena serangan jantung gitu loh. Dan setelah diketahui ada itu gitu loh, diganti kamarnya, terus orang penghuni kamar baru ini juga notice kalau ada sesuatu di langit-langit rumahnya, kontrakan itu loh, dan kayak seperti melihat dia secara ngeri gitu loh guys, kayak diperhatikan sama langit-langit. Dan usut akhirnya pas dibongkar ketahuan lah ada tulang belulang, mata otak melekat. Jadi agak takut banget guys ya. Jadi kayak apa sih, kayak di langit-langit tuh kayak ada mata gitu loh. Nah, itu juga ada. Ini kalau ini nggak serem sih, menurut gue agak aneh sih, kayak genetika gitu loh guys, biologi. Next gue mau kasih lihat cerita sekolah lama ini yang agak heran ya, kayak kok bisa ada manusia yang terhisap ke dalam gedung gitu loh guys ya. Dia nangis, terus kok nangis gitu, tunggu, shoot, kok bisa masuk ke dalam kayu gedung sekolah lamanya gitu. Pak guru akhirnya panggil, nggak kelihatan lubang yang ini loh, tuh ini bukan lubang, ini hanya bercak, nggak mungkin. Nah, sampai saat itu temannya tidak ditemukan kembali. Next, volume 4, gambar anjing kepala manusia, wajah manusia. Terus kita akan lihat, ini banyak banget guys cerita yang sangat seram. Ada boneka tradisional juga, cuman nah dia ada cerita mana nih, cerita tengah malam ya, perapat tengah. Jadi kayak ada kepala sekolah yang tidak bisa mempertahankan sekolahnya untuk digusur. Terus pas dia ketiduran di ruangan sekolah itu kan dia ada foto-foto kepala sekolah yang pendahulunya gitu. Tapi pas dia sadar, tiba-tiba arwah-arwah kepala sekolahnya yang dulu itu pada bangun gitu, pada hadir, pada menampakkan wujudnya gitu. Jadi menurut gue kayak ada foto gitulah pahlawan di kelas, terus pas lu ketiduran bangun, terus pahlawan yang ada di foto itu muncul duduk di depan lu tuh, kayak wow. Agak mengerikan gitu lah, agak seram ya walaupun pahlawan juga. Terus next, hantu dalam cermin. Ini hantu dalam cermin. Jadi ada petugas sekolah yang jaga sekolah, dia melihat ada pantulan cermin, terus cermin itu malah memantulkan bagaimana dia nanti pas sudah tua. Waduh, serem banget sumpah, serem. Terus sebenarnya ada lagi sih guys, lebih baik lagi guys, cuman takut durasinya agak lama juga, udah lewat ya 19 menit. Juga ada lagi cerita guys ya, kejadian seram di ruang ganti. Iya, itu dia. Jadi di ruang ganti ini banyak orang yang kayak
tiba-tiba sakit, kerasukan, dan pas dicek ini, pas dibongkar gitu ya sama guru orang tua murid tuh apa demo gitu, pas dibongkar, dalamnya ternyata ada guci, isinya itu kerangka. Oh my god. Dan itu batok kepala sudah terlepas dari leher. Wow, enough. Oke, volume 5 Natal ini belum tamat sebentar, tapi ini terakhir. Setahu gue ini terakhir dirilis sama Alex ya. Oke, next. Kita lihat guys. Ini juga ada penampakan kakek-kakek naik motor. Juga ada nenek-nenek dengan jalan dengan sikut gitu, terus ada macam-macam. Mana ya? Volume 5 ini banyak juga guys. Ini ada kayak korban perang. Baik banget yang kayak hantu korban perang nih, ada ayam jantan yang heboh dalam malam hari. Jadi kayak ada anak SD dulu yang sangat menyayangi ayam jago tersebut kan. Jadi kalau di orang Jepang itu SD-nya itu suka memelihara binatang, dan anak-anak itu berkewajiban memelihara binatangnya, tempat makannya, tempat buang airnya gitu loh. Dan anak SD yang menyayangi ayam jantan itu sudah pergi, sudah tiada. Terus tiba-tiba saat guru yang berjaga malam itu menemukan kalau ayamnya itu kayak nggak santai gitu, kayak agak panik. Terus dia langsung muncul gini guys. Bayangan putih dong. Dan itu digadang-gadang adalah arwah dari si adik yang udah berpulang. Dia masih kayak rindu akan ayam yang dulu dia suka. Saya makanya fotonya ditaruh di samping foto mendiangnya, foto abunya gitulah. Terus udah guys, segitu aja untuk review komik Ghost School 5 buku ya. Sebenarnya nggak tamat, jadi hiatus ya, terbitnya gue nggak tahu. Banyak banget komik-komik jadul yang dulu terbitan sama Alex sama MNC yang nggak lanjut terbit ya, contoh kayak gini, atau kayak misalkan komik Beyblade juga ya. Banyak banget yang nggak lanjut. Baiklah, pokoknya komik-komik yang nggak lanjut terbit itu loh, nggak tahu kenapa. Pokoknya menurut gue komik Ghost School ini buat teman-teman yang suka komik horor dan gambarnya fun dan ceritanya nggak terlalu berat ya. Cuma 5 buku ya, kalau bisa belilah di toko hijau, toko Len. Oke guys, segitu aja untuk video review komika. Semoga teman-teman terhibur nonton dari awal sampai akhir ya guys, biar teman-teman bisa merasakan feelsnya gue nge-share betapa unik atau menariknya komik yang gue review. Oke guys, sampai ketemu di video review komik kalian. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.